waktu belajar dan sukses setelah lulus. Kira-kira kita perlu sukses nggak? Perlu. Mau. Allah Ta'ala telah beritahu di dalam surat Al-Asr, ada orang yang menjadi pemenang, ada orang yang menjadi pecundang. Ya. Siapa hakikatnya seorang pemenang? Siapa hakikatnya seorang pecundang? Pingin jadi pemenang atau pecundang? Menang. Semuanya akan jadi pecundang, terkecuali yang jadi pemenang siapa? Siapa saja yang beriman kepada Allah, siapa saja yang imannya diikuti dengan amal saleh, kemudian tidak cukup, watawasabil haq, dia berbuat baik, dia ajak orang lain berbuat baik, dan watawasabil sabr, dia bersabar dan dia ajak orang bersabar. Jadi inilah definisi pemenang menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuti'illahu wa rasulah faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sukses. Bukan akan sukses. Kalau tensesnya itu past tense. Telah sukses. Jadi kalau orang habis salat nih, telah sukses. Telah sukses. Baca satu subhanallah, sukses. Ya. Dulu cerita Pak Abdullah dulu ITB informatika ya. S2-nya di Kanada, S3-nya di Australia. Semuanya IT semua bidangnya, computer science. Jadi kalau ilmu IT-nya udah sampai gimana, udah 20 tahun belajar IT terus. Ya. Suatu ketika sedang kuliah seperti adik-adik ini, waktu itu di Vancouver di Kanada. Itu tuh kita kalau pulang malam itu dari kampus tuh jam 12 malam. Pulang tuh dari, kebetulan rumah saya tuh di asrama, jalan kaki dari kampus tuh kira-kira 10 menit lah. Di sana nggak ada becak, jalan kaki aja. Kalau di sini 10 menit naik becak. Itu pulang tuh kadang-kadang kehujanan. Hujannya bukan kayak kita, salju hujannya. Tapi anehnya salju tuh nggak bikin basah, cuma jatuh aja di sebelah kita. Cuma enak tuh, seperti bernafas di dalam kulkas tuh. Banting tulang. Mana pelajarannya bahasa Inggris lagi? Bahasa Indonesia aja susah, bahasa Inggris lagi. Pokoknya jungkir balik, mengejar kesuksesan, mengejar kesuksesan. Ada seorang ulama di sana. Dia ngobrol di masjid. Kamu tahu nggak tujuan hidup kamu yang sebenarnya? Ya, ingin jadi ahli IT. Ingin jadi ahli IT. Kalau bisa jadi pemenang Nobel. Sebenarnya kata dia, setiap orang tuh dia tahu atau tidak tahu, dia paham atau tidak paham, dia ngerti atau tidak ngerti, tujuan hidupnya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan kita yang menetapkan, Allah yang menetapkan. Setiap orang tuh dilahirkan ke muka bumi ini dengan tujuan supaya dalam kehidupan yang singkat di muka bumi menyempurnakan agama dalam kehidupan. Menyempurnakan apa? Agama. Karena agama ini khazanah, perbendaharaan, harta yang paling mahal. Agama. Buktinya apa? Mungkin kita udah hafal ya.
2 rakaat salat sunat sebelum salat subuh khairun minad dunya. Bahasa Sundanya, better than the whole world and its contents. Apa artinya? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya, termasuk Freeport-nya, termasuk dari yang 11 triliun yang ada di Kejaksaan Agung itu. Ambil satu plastik aja lumayan nih. Itu tidak ada apa-apanya dibanding 2 rakaat salat sunat. Cuma kita nih sudah sering di brainwash oleh dunia luar. Di brainwash bahwa hal yang murah dikatakan mahal, yang mahal dikatakan murah. Nah, kita nih orang-orang terpelajar, jangan mau. Siapa orang yang jahil, siapa yang cerdas? Abu Lahab itu bukan Abu Jahal itu bukan nama aslinya. Dipanggil orang Mekah Abu Hakam. Abu Hakam itu orang yang bijak. Kalau bahasa kita nih kaum intelektual. Tapi karena nggak taat sama agama, nggak kenal sama Allah, dirubah namanya jadi Abu Jahal. Bapaknya orang paling bodoh. Jadi orang yang pintar tuh bukan hanya sekedar menguasai IT, menguasai accountant, menguasai mechanical, tapi yang paling pintar tuh yang kenal sama Allah. Itu yang pintar itu. Yang mau taat sama Allah itu yang pintar. Ya. Sehingga Bilal radhiyallahu anhu, walaupun dia budak, walaupun dia miskin, walaupun wajahnya kurang menarik, tapi karena ada agama jadi pintar. Bagaimana pintarnya Bilal? Orang Amerika bikin logam-logam berterbangan ke angkasa, ke langit ya. Jadi apa? Jadi roket, jadi pesawat, jadi rudal. Besi-besi naik ke langit tuh nggak ada apa-apanya. Bilal nih bukan besi yang ke langit, dianya yang ke langit. Satu ketika Nabi bersabda, "Wahai Bilal, apa amal kamu sehingga saya dengar suara langkahmu sudah ada di surga? Orangnya di dunia langkah kakinya sudah ada di langit." Mana yang hebat orang Amerika daripada Bilal? Mana yang hebat? Hebat Bilal. Ulama menceritakan Bilal ini setelah dia jadi orang Islam, setelah dia jadi orang soleh, pindah ke Damaskus. Ya, Damaskus ini ibu kota Syria. Syria ini gabungan Romawi dan Arab. Wanitanya cantik-cantik. Bila datang ke Damaskus, 100.000 ibu-ibu ingin Bilal jadi menantunya. Bukan karena ganteng, bukan karena kaya, tapi karena agama yang ada pada diri Bilal. Masya Allah. Siapa yang ingin jadi Bilal? Payuh, laku keras. Di dunia laku, di akhirat pun laku. Jadi orang-orang yang agamanya wujudnya bukan di akhiratnya aja dia mulia, di dunia pun mulia. Bukan di dunia saja dia mulia, di akhirat pun mulia dengan agama. Jadi adik-adik, teman-teman yang saya cintai, sekarang apa itu agama? Kan agama itu benda yang paling mulia. Apa itu agama? Agama itu himpunan semesta, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh, bukan sebagian. Agamanya komplit, keseluruhan perintah Allah taala, cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup baginda Nabi. Sehingga sering kita diberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran yang berjalan. Ya. The living Quran.
Jadi Quran ini tulisan, implementasinya ada kepada kehidupan Nabi. Jika Anda ingin tahu apa isi Quran, lihat kehidupan Nabi. Kalau tanpa melihat kehidupan Nabi, Anda tidak akan paham Quran. Nah, lihat kehidupan Nabi, imannya, amalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kan kehidupan gak se-luxury zaman sekarang. Kehidupan dulu modesty, sederhana. Jadi beliau tidur di bawah pohon. Orang dahulu kan kayak sekarang kita bawa handphone, mereka dulu bawa pedang, taruh di atas dahan. Kalau kita kan kemana-mana bawa handphone. Kalau zaman dulu nggak pakai handphone, gadgetnya tuh pedang. Gadgetnya pedang. Kadang-kadang buat nyembelih apa itu kambing, langsung dibakar. Maka ketika beliau sedang leyeh-leyeh gitu, datang orang kafir, ambil pedang Nabi Muhammad. Nah, sekarang siapa yang bisa menolong engkau? Apa jawaban Rasulullah? Allah. Langsung tangan orang itu bergetar, pedangnya jatuh, orangnya pun jatuh. Kita bisa begitu enggak? Nyebut nama Allah bisa bergetar enggak orang lain? Karena kata-kata Allah Nabi itu dibarengi dengan keyakinan kepada Allah. Kalau kata-kata Allah kita tuh kurang diyakini, kurang dibarengi keyakinan kepada Allah. Dulu ada setelah Nabi Muhammad SAW, ada manusia terbaik setelah itu para sahabat, orang yang selalu bersama Nabi. Para sahabat ini pun ajib itu apa bahasa Indonesia? Luar biasa. Bahasa gaulnya apa ajib? Keren. Para sahabat pun keren. Seorang sahabat datang ke istana Parsi sendiri. Maka Raja Parsi tahu ini pengikutnya Muhammad, ini bukan sembarang orang, udah tahu. Maka kalau ada orang Amerika ke sini, utusan Presiden Amerika, kita nggak boleh macam-macam. Ini utusan Presiden Amerika nih. Ini orang itu, ini utusan Muhammad, ini jangan main-main ini. Maka ditanya, apa tujuan Tuhan datang ke sini? Ingin mengajak kalian kepada kalimat La ilaha illallah. Langsung istananya goyang kayak tremor, kayak gempa bumi gitu. Itu benar-benarnya goyang. Rajanya kaget, tunggu Pak, tenang. Kok bisa jadi begini nih? Disuruh ulang lagi, tujuan Bapak ini apa? Diucapkan kali la ilaha illallah, istananya goyang lagi. Karena ucapannya itu dibarengi dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah. Nah, ini bedanya iman kita dengan iman orang zaman dahulu. Tapi kalau kita buat usaha, sedikit banyaknya yang mirip begitu akan wujud. Itulah agama. Agama itu fondasinya iman kepada la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa mencelakakan, tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali siapa? Ini agama. Dan tadi kita katakan yakin kepada Allah dibarengi dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi yakin kepada Allah harus bersama dengan keyakinan kepada baginda Nabi. Itu bagian daripada syahadat kita. Apa artinya Muhammadur Rasulullah? Di hati kita ini yakin saya ini akan selamat, saya ini akan mulia, saya ini akan berjaya dunia akhirat kalau saya ikut
cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya menyimpang dari cara Nabi, saya akan celaka, saya akan binasa, saya akan sengsara di dunia dan akhirat. Itulah maksud kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama, itu agama. Sehingga dulu sahabat-sahabat Nabi ini kokoh dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah ini dasar. Ada satu rombongan jamaah ini bergerak di Amerika. Kita ini marhaban, silakan duduk. Ini jamaah ini mau buang air kecil, numpang di SPBU. SPBU itu namanya gas station kalau di sana. Gas stationnya kayak di sini, ada nozzle-nya, ada mini shop di dekatnya itu. Maka orang Islam ini datang ke WC mau buang air kecil. Ternyata di Amerika itu kan WC-nya nggak ada airnya, tisu. Namanya di sana juga tisunya sering habis juga. Kebanyakan orang sana habis cerot, udah pergi aja, nggak dicuci, nggak dibersihin. Nah mereka biasa gitu. Maka orang Islam saya masuk nggak ada air, keluar lagi. Datang ke toko beli air mineral botol, habis air mineral masuk lagi ke WC. Ketika keluar dicegat, "Tuan," kata orang bulenya, "kenapa tadi minumnya kok di WC?" Kapan saya minum di WC? Orang Islamnya pernah aneh juga, karena udah biasa dia. Tadi saya lihat beli air minum terus langsung ke WC keluar. Saya lihat botolnya udah kurang. Oh itu, ente ini memang kagak ngerti. Kami ini orang Islam. Nabi kami mengajarkan, habis buang air kecil siram dengan air mengalir. Itu sunnah Nabi. Kata orang sana, oh begitu ya. Bersih sekali orang Islam. Saya seumur hidup gak pernah cuci habis kencing. Dengan sebab itu Allah jadikan orang itu dapat hidayah dan bersyahadat. Jadi satu sunnah buang air kecil yang tertib, duduk dengan baik, cuci, itu jadi asbab hidayah. Cuma hari ini kebanyakan orang Islam mulai meremeh-remehkan sunnah. Padahal sunnah ini sumber kejayaan, kunci kesuksesan. Itu agama. Sunnah itu diantaranya salat, ya. Nabi ini salat biasanya selalu berjamaah 5 waktu. Baca Quran, tahajud. Saya salah satu, ini rahasia sebenarnya, mudah-mudahan nggak ria ya. Salah satu kunci sukses dalam belajar, sering bangun malam salat tahajud. Minta sama Allah. Siapa yang memberikan kesuksesan? Allah. Siapa yang memberikan kecerdasan? Allah. Kalau orangnya diberikan kemudahan, belajar dikit aja, ternyata waktu ujian yang ditanya yang dipelajari doang, luluslah dia. Ada orang belajar udah jungkir balik, semua buku dibaca, tapi yang ditanya di ujian yang tidak dia baca. Gimana? Jadi gak lulus kan? Nah, ini Allah yang ngatur semuanya. Ya. Memang kita ikhtiar boleh, tapi terakhir keputusan di tangan Allah. Jadi salat, zikir, baca Quran itu kunci kesuksesan. Kebanyakan orang sukses ini orang soleh biasanya. Ya. Dia tuh Pak Habibie, ya, Pak Habibie tahu? Oh, itu orang soleh. Suka dari muda puasa Senin Kemis. Oh. One day one juice. Nah, kalau orang sering baca Quran, hatinya tenang, pikirannya tenang, jadi pun mudah masuk pelajaran. Ya. Tapi kalau orang jarang
salat, sering maksiat, hatinya galau, pikirannya kusut, pelajaran susah masuk, benar nggak? Jadi ala bizikrillah tatmainu, dengan taat kepada Allah, pikiran tenang, hati tenang, semuanya beres. Ini Isya dekat ya. Di samping hablum minallah, yang penting lagi hablum minannas. Dan bagi kita-kita nih, berbuat baik kan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau saya ingin berbuat baik kepada siapa sesama manusia? Kata Nabi siapa? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Baru bapak. Jadi ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi kalau mau sukses, berbakti sama orang tua. Itu dahsyat itu untuk kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan dunia sampai akhirat. Tadi sudah dikatakan menyenangkan hati orang tua, jangan nyusahin orang tua, berbakti sama orang tua. Siapa yang mulai sekarang ingin berbakti sama orang tua? Coba ngacung. Dan kemudian akhlak yang baik kepada teman, akhlak yang baik kepada guru, akhlak yang baik kepada tetangga. Jadi the best student itu prestasinya bagus, akhlaknya sama orang tua bagus, akhlaknya sama guru bagus, akhlak sama teman bagus. Ini keren mahasiswa. Itulah orang sukses. Tapi akhlak dengan prestasi bagus nih saling mempengaruhi. Kalau agamanya baik, prestasinya jadi baik. Kalau prestasi baik, karena agamanya baik, saling berhubungan. Kemudian berikut ada hadis Nabi yang terkenal, 3 amal yang paling dicintai oleh Allah. Pertama, menjaga salat pada waktunya. Itu yang tadi hablum minallah, pilar utamanya salat. Jadi jangan kita kalau bisa salatnya di awal waktu. Jangan seperti kata Bang Rifan, saat zuhur mepet asar, salat asar pada injury time. Injury time. Salat maghrib dugi ke isya, isya ketiduran, subuh kesiangan. Gue banget itu ya. Ya. Itu kita perbaiki. Nanti akan sukses. Yang kedua, amal yang paling cinta setelah salat pada yang kedua, berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua itu pilar dalam hablum minannas yang paling penting. Bukan sama orang tua saja, sama tetangga juga, sama teman juga, ya. Nah, yang ketiga, jihad fisabilillah. Apa itu jihad fisabilillah? Mengusahakan agar hablum minallah kita bagus, hablum minannas kita bagus, dan kita ajak yang lain-lain juga bagus dalam hablum minallah dan hablum. Itu namanya jihad. Jihad itu mengusahakan agama kita ini sempurna, pada saat yang bersamaan ajak semua orang untuk menyempurnakan agama. Itu namanya jihad. Jadi agama ini adik-adik untuk menyempurnakannya perlu usaha, ya. Kalau nggak diusahakan dia nggak bisa maju, bahkan bisa mundur malah. Ada seorang dokter, nggak ada dokter sini kan? Kita pilih dokter ceritanya. Ada seorang dokter naik kereta api, naik Parahyangan Bandung Jakarta. Di sebelahnya ada orang soleh, Pak Kiai, Pak Ustadz, ya. Pak Kiainya agak lebih tua, Pak dokternya muda. Maka 2 jam perjalanan, ngobrol lah Pak Kiai dengan Pak dokter. Biasa kan sebelahannya, nggak mungkin diam terus kan? Ngobrol, bincang. Ternyata mereka jadi nyambung, ngobrolnya jadi asik. Maka di dalam hati Pak dokter muda ini, dalam hatinya, ini bapak sebelah saya ini orang soleh. Dari pembicaraannya, dari raut mukanya,
kok rasanya nyaman, menginspirasi kata-katanya. Ya. Maka menjelang berpisah di Jakarta, Pak Dokter ini memohon ke Pak Kiai, Pak Kiai, doakan saya. Kata Pak Kiainya, Pak Dokter minta didoain apa? Kan sudah jadi dokter. Doakan saya jadi orang soleh. Pak Dokter ingin jadi orang soleh. Kata Pak Kiainya, insya Allah Pak Dokter saya doakan, tapi saya juga minta didoakan oleh Pak Dokter. Pak Kiai minta didoakan oleh Pak Dokter. Pak Dokternya tanya, Pak Kiai minta didoakan apa? Kata Pak Kiainya, doakan saya jadi dokter. Doakan saya jadi dokter. Wah, gimana Pak Kiai ini? Saya minta doa jadi orang saleh, malah baru minta doa jadi dokter. Kata Pak Dokternya, Pak Kiai, untuk jadi dokter tidak cukup dengan didoakan saja. Kalau Pak Kiai ini saya doakan siang malam, nggak akan jadi dokter. Kalau benar-benar Pak Kiai pengen jadi dokter, harus sekolah di fakultas kedokteran. Dokter umum 4 tahun, spesialis 2 tahun. Uang kuliahnya mahal, pelajarannya susah. Kadang-kadang tidur sebelah mayat Pak Dokter. Pak Kiai. Jadi kalau dokter harus berani tidur di kamar mayat. Kalau nggak lulus jadi dokter. Jadi untuk jadi dokter nih Pak Kiai perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kadang-kadang uang habis Pak Kiai, kadang-kadang tenaga habis Pak Kiai. Ini ayah saya jual tanah buat saya jadi dokter ini. Jadi nggak bisa dengan didoakan saja untuk jadi dokter, harus berjuang Pak Kiai. Maka Pak Kiainya senyum. Sama Pak Dokter, untuk jadi soleh juga perlu perjuangan. Gimana? Untuk jadi soleh perlu perjuangan juga. Itulah yang namanya di dalam Quran, apakah kamu mengatakan kamu beriman sebelum kami uji kamu? Seperti kami uji orang-orang terdahulu. Baca Quran. Apa kamu merasa mau masuk surga sebelum kami uji kamu? Seperti kami uji orang sebelumnya. Kalau bagi kita siapa orang sebelumnya? Nabi dan para sahabat. Bagaimana ujian Sayyidina Bilal? Ada yang tahu ujiannya? Untuk mempertahankan imannya ditindih dengan batu. Ada namanya Khabbab bin Al-Arat. Dikebab, kayak kebab zaman sekarang itu, masukin besi ditusuk. Mungkin kebab zaman sekarang tuh dari nama itu mungkin tuh. Pernah lihat kebab? Ya kayak gitu. Diselar dengan besi panas. Itu asli. Saya curiga nama kebab itu dari sana. Namanya Khabbab bin Al-Arat. Tapi mereka itu di dunia berjuang begitu, tapi di akhirat surganya tinggi. Jadi cuma adik-adik nggak akan dikebab, insya Allah. Ini kita cuma belajar. Jadi agama itu 3 tanggung jawab kita. Tanggung jawab terhadap agama ini 3. Pertama, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Yang kedua, diamalkan, dipraktekkan dengan sungguh-sungguh. Sudah tahu tapi nggak diamalkan, belum sempurna tuh. Yang ketiga, disebarkan, disiarkan, didakwahkan. Itu 3 kewajiban dalam agama. Itulah maksud surat Wal Asri. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Nah, untuk ketiga perkara ini perlu kesabaran. Ya. Sabar itu dalam 4 hal. Sabar dalam mentaati Allah, terus saja sabar. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, terus saja sabar. Sabar ditimpa musibah. Ya, kadang-kadang kita sakit, duit kadang-kadang hilang, kadang-kadang macam-macam. Yang keempat, sabar dalam mengajak dalam kebaikan. Ya. Yang kelima, sabar
kalau dihalangi, ada banyak halangan dalam menyebarkan kebaikan. Jadi dalam menyebarkan kebaikan ini bukan jalan mulus. Ini jalannya para nabi-nabi. Menyebarkan kebaikan ini jalannya seluruh nabi-nabi. Siapa yang buat usaha menyebarkan kebaikan, nanti mereka bersama para nabi-nabi. Siapa yang ingin bersama para nabi-nabi? Jadi kita nih, walaupun kita engineer, walaupun kita nih dokter, walaupun kita nih artis, walaupun kita nih selebritis, kita harus melaksanakan beramal saleh dan mengajak orang juga. Nah, di masjid ini penekanan kita kepada itu. Karena agama ini akan kuat kalau kita juga mengajak orang lain. Kalau kita diam aja, nanti kita diajak orang lain. Karena di dunia ini manusia itu terbagi dua, yang diajak atau yang mengajak. Pak kuat-kuat bae. Ya. Yang paling terus susah ngajak tuh setan, ya. Setan tuh paling terus ngajak. Dia enggak kelihatan lagi, ya. Gimana tuh? Tinju, Pak. Satu tutup mata, satu buka mata. Kira-kira yang menang yang mana? Dikebukin terus. Kita sama setan tuh seperti gitu. Kita nggak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Makanya banyak yang kalah sama setan. KO. Digebukin dari belakang. Kita capek tidur, dia nggak capek-capek. Kita perlu makan, dia nggak lapar-lapar. Bapak tahu setan tuh takutnya sama apa? Sama azan. Kalau lagi azan tuh setan lari terkencing-kencing. Ada hadis itu, kalau muazin sedang azan, setan lari terkencing-kencing. Nanti sudah selesai azan, datang lagi kepada yang di masjid. Nanti iqamat, lari lagi. Karena iqamat isinya apa? Mengajak orang juga. Isinya azan itu mengajak kan. Hayyalah salat, hayyalah falah. Sehingga doa setelah azan itu apa? Allahumma dakwati tamat. Jadi azan itu dakwah yang sempurna. Dakwah tuh azan tuh dakwah yang sempurna. Mengajak beriman kepada Allah, ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mengajak kepada Muhammad Rasulullah, habis itu hayyalas salat. Habis itu kepada kemenangan. Ya. Jadi setan tuh rahasianya takut sama dakwah. Jadi kalau orang berdakwah kayak ngebukin setan. Kalau nggak dakwah digebukin setan terus. Itu visualisasinya. Karena setan ini nggak nampak. Jadi orang tuh baru bisa amalkan agama kalau ada kekuatan iman, karena ada suasana ajak mengajak. Suasana ajak mengajak ini sangat ditakuti setan. Makanya rahasianya kenapa orang Islam pada lemah dalam agama, karena tidak ada suasana ajak mengajak. Ada orang dikumpul ya cuma suasana zikir, baca Quran, itu enggak efektif. Tapi kalau saling ajak mengajak, wah itu dahsyat. Dahsyat. Ada cerita nih. Kalau kita nggak ngajak, kita celaka. Bapak kena di kampung ada anjing, kan tugasnya menjaga harta orang kan. Kalau datang pencuri, maka pencurinya pergi kan. Ya gitu kan. Suatu ketika anjing ini musyawarah. Ini kita menggonggong ini buat kita nggak ada manfaatnya. Manfaatnya buat manusia ini aja. Bagaimana kalau mulai sekarang kita berhenti menggonggong? Pencuri datang kita diam aja. Cicing weh. Keputusan musyawarah, mari kita amalkan. Suatu ketika aliran mati lampu. Di kampung tuh mati lampu. Biasa datang perampok pencuri. Biasanya kalau datang perampok pencuri, anjing sudah menyala.
Tapi sudah keputusan musyawarah, diam sekarang. Ketika mau masuk ke pintu, keinjaklah anjing itu oleh perampok. Wah ini kambing ini. Pikiran pencuri ini kambing nih. Maka mana golok. Oke, udah dekat golok di leher, anjingnya pikir kalau kita nggak nyalak bisa kita yang disembelih nih. Akhirnya, kambing itu anjing nih nggak jadi disembelih. Itulah dakwah. Kalau kita nggak menyalak, nanti kita disembelih. Kata ulama, kenapa orang Islam di mana-mana disembelih? Karena tidak dakwah. Karena hanya menghidupkan suasana ibadah saja. Ibadah ini lemah, Pak. Kalau hanya ibadah saja cukup, nabi-nabi nggak perlu berdakwah. Ya. Kenapa nabi-nabi ini fitur utama dari nabi berdakwah? Fitur, kalau handphone fitur apa? Fungsi. Jadi fungsi yang fitur utama daripada nabi itu dakwah dulu. Tapi nggak dakwah doang, akhlaknya juga bagus, ya. Ibadahnya juga bagus. Nah, itulah kita kalau mau mencontoh ya para nabi. Jadi yang dimaksud dengan dakwah itu bukan menceramai orang, bukan itu. Kita perbaiki diri kita dan kita ajak orang lain perbaiki diri. Kata Allah, dakwah itu dengan 4 media. Pertama, berdakwah dengan amal. Kita bolak-balik ke masjid, sering baca Quran, itu sudah dakwah juga. Orang lihat kita ya. Yang kedua, akhlak. Akhlak ini amal juga, tapi spesial. Lebih dahsyat lagi, kalau kita akhlaknya baik, itu mudah tuh jadi sarana dakwah. Ngajak-ngajak tapi berdegong, gimana orang mau? harus bagus akhlaknya. Jadi kalau kita mau sukses jadi orang yang mengajak kepada ibadahnya baik, akhlaknya baik. Yang ketiga dengan doa. Kita doakan. Ya. Nabi hari ini doa, ya Allah, kuatkan Islam dengan apakah Abu Jahal atau Umar bin Khattab, terserah siapa yang kau suka. Maka Allah terima doa Nabi, besoknya Umar bin Khattab masih Islam. Jadi berdakwah dengan amal, kitanya perbaiki amal. Berdakwah dengan akhlak, kitanya akhlaknya bagus. Yang ketiga dengan doa. Yang keempat dengan bicara. Bicara juga dakwah. Nabi juga bicara. Tapi bicaranya enggak sebanyak amalnya. Amalnya lebih banyak. Jadi kata ulama, bicara dalam dakwah itu seperti klakson pada mobil. Kira-kira mobil ini bisa maju nggak dengan klakson? Yes. Yang engine-nya ibadah itu, ya engine-nya akhlak itu, doa itu engine-nya. Tapi klakson perlu untuk cari perhatian aja. Titit. Kalau nggak orang nggak tahu kan. Jadi klakson itu penting juga. Tapi kalau dakwah cuma klakson terus, ini bikin berisik aja. Itu satu gambaran apa itu dakwah. Dakwah kita perbaiki amal kita ajak orang lain. Jadi adik-adik yang mulia, jarang kita merasa bahwa dakwah itu kewajiban. Dakwah itu kewajiban. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya kata ulama, kalian ini telah dipilih jadi khairu umat. Khairu umat itu the best of umat terbaik. Bahkan dikatakan umat yang paling dicintai Allah Ta'ala. Kenapa kita ini umat yang paling dicintai? Kata ulama, bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya teknologi, bukan karena kita hebat salatnya, bukan karena hebat sedekahnya, tapi karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menjalankan kerja ke Nabi. Dan kalian sendiri beriman kepada Allah. Azan. Jadi ini baru pertemuan pertama kita. Jadi nanti kita nih sering bertemu lagi. Ajak lagi teman-teman kita lebih banyak, ya. Mungkin nanti saling berkenalan sambil makan-makan, teman-teman berkenalan, saling bertukar nomor WA. Nanti kita keep in touch ya. Keep in touch. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Ta'ala. Dengan diridhai Allah Ta'ala nanti Allah beri kita kekuatan mengamalkannya. Allah beri kita kesuksesan dalam belajar. Dan kesuksesan nanti setelah lulus belajar juga.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.